Halo guys, kembali lagi dengan aku Lisa Madea. Buat yang udah pernah datang, buat yang baru pertama kali datang ke video aku, halo, nama aku Lisa. Kenalin dulu. Perkenalkan, nama aku Lisa Madea. So, welcome to my channel. Mudah-mudahan kalian mau nonton video aku dan ditonton semuanya. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng biar berbunyi, atau apa sih biasa kalimat-kalimat itu. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya biar terus dapat notifikasi kalau aku upload video. Jadi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk di subscribe dan juga klik lonceng yang ada sampingnya jika kalian mau nonton video-video aku seterusnya. Oke, daripada kelamaan, tapi kayaknya menurut aku udah kelamaan emang intronya. Sorry banget. Kita langsung ke topik video ini. Yep, organize. Seperti di judulnya, organize. Organize. Kalian tahu nggak sih apa itu organize? Organize itu kan kayaknya tuh kalau dengar organize tuh well organized, itu teratur, tersusun, mungkin rapih, tertata gitu-gitu ya. Oke, kita langsung ke meaning aslinya aja. What is organize? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata terorganisasi adalah telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan. Terorganisasi berasal dari kata organisasi. Well, itu basicnya intinya dari terorganisasi atau organize atau terorganisir ya. Ulang lagi, itu bagian pertama. Bagian kedua, things in life that can be organized. Sesuatu yang bisa dirapihkan, bisa kita atur, yang bisa kita susun, yang bisa kita tata. Hal di kehidupan kita yang bisa kita organize, yang kita bisa organisir. Perlu ketahui beberapa aja. Nggak semua juga, nggak 100% bisa juga, tapi hanya beberapa. Terkadang kalau kita dengar kata-kata kayak well organized, terorganisir, terus juga merapihkan, pasti mindset kita nyambungnya itu ke barang atau ke benda. Barang-barangnya udah well organized nih, udah tersusun rapih nih, udah tertata rapih nih ruangannya, atau ya basicnya sih gitu. Walaupun nggak semua orang juga mikirnya langsung ke benda ya, cuman persentasenya mungkin ya. Aku aja nih kalau dengan kayak well organized atau nggak organisir atau rapih, itu pasti kayak rapih mikirnya antara orangnya itu rapih atau udah merapihkan sesuatu gitu basicnya. Cuman sebenarnya tuh luas banget dari kata organize itu, atau kalimat-kalimat yang muncul, kita itu udah rapi nggak sih? Gue itu udah tergolong orang yang rapi nggak ya? Atau ya cuma seputar beres-beres? Padahal kalau kita pikirin lagi ya, organize atau organisir atau mengatur itu tuh bisa ke beberapa aspek di kehidupan kita loh, dibandingkan benda-benda doang. Ini cuman personal opinion aja ya, personal opinion. Jadi pendapatku pribadi doang ya. Terserah opini kalian kayak gimana, cuman ini personal opinion aku aja ya. Hal apa aja sih yang bisa kita atur? Banyak. Satu, mengatur atau merapikan barang-barang kita. Itu basic yang kayak tadi gue ngomong. Ya ini basicnya kalian udah ngerti lah ya. Kalau suatu barang yang kita punya, entah itu apapun deh, dari barang kecil, dari barang besar, kalau kita nggak rapihin ya bakal berantakan. Walaupun itu barang berharga dari siapapun, barang harganya mahal banget, harga murah atau harga mahal pun, nggak bakal kita atur penempatannya di mana, dirapihin, dibersihin, ya pasti ujung-ujungnya bakal berantakan sayang. Jadi yang pertama, mengatur atau merapikan barang-barang kita. Yang kedua, yaitu mengatur pergaulan kita. Sounds weird. Kayak aneh nggak sih mengorganize pergaulan kita? Aneh-aneh enggak sih menurut aku, karena ini sama aja ya. Kan mengorganize itu sama aja kayak mengatur ya. Mengatur pergaulan kita. Important. Ini penting guys. Apalagi semakin kita dewasa, yang namanya mengatur atau ya mengorganize pergaulan kita itu lama-lama emang dibutuhkan. And you know what? Seleksi alam dalam pergaulan kita itu hal yang wajar menurut aku, dan itu kita harus siap tiap saat, karena yang namanya manusia itu gak bisa selalu dipaksakan semua orang itu cocok gitu ya. Si A mungkin cocok banget sama si B, tapi B belum tentu cocok banget sama si C, tapi si C bisa cocok banget sama si A, tapi si A nggak bisa cocok banget sama si D. Jadi you know, at the end itu kadang emang namanya seleksi alamnya begitu. Aku tahu kayak mau ngomong kan nggak boleh pilih teman. Ya I know, itu emang benar, kita harus bergaul dengan siapapun, bahkan sebisa mungkin kita bisa berbaur dengan siapapun tanpa milih-milih. Betul, itu betul. Dan aku setuju dengan perkataan itu, sangat setuju. Tapi kalian tuh juga harus tahu, mengatur dan memilih orang-orang terpenting di hidup kita itu juga sangat-sangat nggak apa-apa dan sangat harus. Karena kalau kita selalu mengikuti arus pertemanan si A, B, C, D, percayalah kalian bakal capek sendiri dan kalian bakal ngerasa overwhelmed. Kalian bakal ngerasa kayak gue harus ngikutin yang mana. Setiap orang itu kan taste pertemanan itu beda-beda ya. Ada yang sukanya temennya yang kayak gini, atau nggak ada yang suka bergaul dengan cara yang kayak gini-gini. Ada yang cocoknya mungkin dengan yang kayak gini-gini atau yang kayak gitu-gitu, dan digabungkan dengan kepribadian kita. Percaya deh, kita semakin dewasa, lama-lama tuh kita bakal ngerasa yang kayak bukan mau milih yang gimana banget ya,
cuman kita pribadi tuh hati lama-lama bisa kayak memilih-milih gitu, memilah-milah atau menyaring, kayak gue cocoknya kayaknya sama pertemanan yang kayak gini deh, kayak gue cocoknya sama orang yang kayak gini deh. Kalau gue sama orang yang kayak gini, mental gue keganggu banget nih. Kalau gue sama orang kayak gini, gue bakal ngerasa down mulu. Gue kalau sama dia bawaannya positif mulu nih, bagus untuk diri gue. Atau enggak kalau gue sama dia nih, bawaannya gue selalu kayak marah sama orang aja, kayak gitu-gitu. Bukan yang kita nggak mau bergaul dengan orang yang bikin kita sakit hati atau gimana, ya logikanya ya emang nggak mau sakit hatiin terus sama orang ini. Kadang ada masanya kita itu harus prioritasin diri kita juga gitu. At least you know batasan kalian sama orang yang kalian gak cocok itu. Kita tetap harus mengasihi orang-orang sekitar kita juga, tapi maksud aku di sini adalah at least kita tahu orang-orang yang lebih cocok untuk kita jadiin orang terpenting di hidup kita itu siapa aja nih orang-orang ini. Dijamin gak bakal bisa semua orang kita jadiin orang-orang terpenting di hidup kita. Ya iyalah, ini aku bukan ngajarin untuk kalian harus picky banget sama temen ya. At least kita itu punya benteng di diri kita sendiri. Kalau emang kalian udah ngerasa ke suatu pergaulan yang gak cocok sama diri kalian, aduh pusing banget, gue gak bisa nih kayak gini terus, gue gak bisa banget nih sama pergaulan kayak gini, ya go out. Awalnya gue yakin susah banget, gue yakin banget. Dan menurutku itu sangat-sangat oke kalau misalnya kalian meminta pertolongan untuk menarik diri kalian dari pergaulan yang kalian udah gak mau itu. Kalau pergaulan itu ya membuat kalian jadi lebih buruk ya. Dan kadang ada masanya juga kita itu memang secara manusia butuh dibantu untuk ditarik dari suatu pergaulan yang kita mungkin udah gak mau. Karena mungkin aja kita gak pernah tahu pergaulan kita kan beda-beda ya setiap orang ya. Ada juga pergaulan orang yang mungkin ya udah dia bisa take out sendiri gitu tanpa dibantu orang. Gue bisa ya yaudahlah gue lengos aja gitu, males sama pergaulan gue yang sekarang. Atau enggak ada orang kayak lama-lama hilang menghindar karena dia udah nggak suka sama pergaulan itu. Atau ada juga orang yang mungkin agak susah, complicated gitu loh, untuk dia keluar tuh susah banget gitu loh. Kayak ada hambatan-hambatan yang bikin dia nggak bisa keluar dari pergaulan itu. Gue yakin banyak banget orang yang kayak gitu, and it's okay untuk minta tolong ke orang lain untuk ngebantu kamu atau untuk narik kamu dari pergaulan yang udah kalian nggak mau itu. Karena itu wajar, manusia itu kadang ada masanya nggak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Jadi jangan selalu merasa bersalah kalau emang kamu butuh bantuan kayak gitu. Ih, bijak banget, gue bijak banget. Oke, lanjut. Kayak gue terlalu bijak. Ini bukan aku. Pilih, atur, organize pergaulan kalian. You decide pergaulan mana yang kepengen lo pilih, pergaulan seperti apa yang kepengen lo punya di kehidupan lo pribadi, circle seperti apa yang lo pengen bangun, atau orang-orang penting di hidup kalian tuh kepengennya seperti apa. Ya pada akhirnya emang cuman kamulah yang bisa mengatur pergaulan kamu sendiri. Selama kalian ada niat, selama kalian ada kemauan dari emang bener-bener dari diri kalian mau, bisa kok mengatur pergaulan kalian. Good luck! Nomor ketiga adalah mengatur kebutuhan dan keinginan kita. Yes, I know ini basic. Menurut kalian ini pasti basic, dan menurut aku juga basic gitu. Pasti kalian udah tahu atau enggak udah sering banget dengar dari motivator bagus, atau nonton video inspiration atau enggak dari buku-buku yang bagus-bagus. Intinya tuh dari yang kalian udah baca tuh pasti kita harus bisa membedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Terkadang yang kita inginkan belum tentu adalah hal yang kita butuhkan. kadang ada yang kayak gitu-gitu tuh, tau kan? Dan itu menurut aku bener. That's true, itu bener. Mengatur kebutuhan dan keinginan kita itu, ya itu yang kata-kata motivator itu udah bener. So, kita tuh manusia sebenarnya emang bisa kok memilih atau nggak mengatur mana kebutuhan kita, mana keinginan kita, mana yang sebenarnya keinginan kita sebenarnya itu bukan kita butuhin. Cuman kadang nggak apa-apa juga sih kalau kita punya keinginan. Nomor 4, mengatur perasaan kita. Oke, ini agak rumit menurut aku karena ya kita hanyalah manusia gitu ya. Kadang perasaan yang muncul ke kita itu tuh nggak bisa kita kontrol juga gitu. Entah perasaan yang datang itu perasaan sedih, perasaan marah, bahagia, excited, gelisah, atau ya kalian tau lah perasaan tuh ada apa aja. Kadang emang ada masa-masanya kita kayak nggak bisa tahu kan perasaan yang bakal muncul tuh apa. Tapi menurut aku sebenarnya manusia itu, kita di manusia sebenarnya diciptain sama Tuhan tuh spesial banget, bener-bener spesial. Dimana kita sebagai manusia yang diciptakan sama Tuhan itu diberikan kemampuan untuk bisa memilih. Bahkan terkadang even memilih perasaan. Tapi perlu diingat ini di momen tertentu ya. Jujur gue yakin paling susah itu adalah ketika perasaan yang datang adalah perasaan sedih, perasaan marah. Tapi lebih dominan sebenarnya kayak lebih susah kalau perasaan sedih ya. Karena ketika perasaan sedih itu yang datang, kita tuh sebagai manusia pasti rasanya kayak susah banget untuk bangkit dari perasaan itu. Susah banget untuk kita kembali ke mood yang bahagia lagi mungkin. Dan menurut aku itu sangat-sangat wajar dan sangat nggak apa-apa. Ya wajar lah kalau kita mati rasa, ya justru aneh. Kalau kita bisa ngerasain yang namanya sedih, bahagia, marah, bete, ya itu justru wajar. Tapi menurut aku pribadi, kalau kita nggak ada kemauan untuk mengatur perasaan kita kembali, selalu maunya kayak terjun dalam perasaan itu terus, terhanyut sama perasaan itu terus menerus, maunya hanyut dalam perasaan marah terus, perasaan bete terus, amit-amit sampai dendam terus, ujung-ujungnya itu hanya bisa memperburuk keadaan siapa?
kita sendiri. Iya benar, itu bakal memperburuk keadaan kita sendiri hari ke hari kalau kita semakin serap itu perasaan sedih, marah, benci, segalanya ke diri kita. Yang perlu kita selalu ingat itu adalah hidup itu harus tetap berjalan guys. Life must goes on. Begitupun juga dengan diri kita masing-masing. Kita secara individu juga harus tetap berjalan. Menurut aku, cara untuk mengatur perasaan kita itu adalah dengan cara lewati. Nggak yang segampang itu ngomong lewati ya. Maksud aku sini adalah kita jalani, tapi nggak selama-lamanya dan harus kita lewati. Bah, bijak banget gue. Kipas, tapi itu benar, itu menurut aku kayak gitu. Iya, kita jalani perasaan sedih itu, kita jalani perasaan marah itu, tapi inget nggak selama-lamanya dan harus kita lewati secepatnya. Jadi menurut aku sebenarnya nggak apa-apa kalau kita mengalami perasaan marah, kesel, sedih. Cuman menurut aku jangan sampai bikin perasaan-perasaan itu nggak kita atur, bahkan sampai berakar di diri kita. Itu sangat-sangat nggak baik. Selain itu bakal bahaya untuk diri kita sendiri, itu pun juga akan menghancurkan hidup kita. Selanjutnya yang udah keberapa sih? Yang kelima. Ini 10 Lisa. Yang kelima, mengatur pikiran kita. Menurut aku, mengatur pikiran kita itu agak berkaitan dengan yang namanya mengatur perasaan kita yang tadi aku bahas barusan. Bedanya adalah kalau pikiran itu lebih bisa kita kontrol dan lebih bisa kita atur dibandingkan perasaan. Ibaratnya ya, perasaan aja kadang ada yang bisa kita pilih, ada yang bisa kita atur. Ya bagaimana kalau pikiran kita gitu kan? Mindset, pikiran kita. Atau simpelnya kayak gini nih, pikiran yang mau kita pilih itu apa? Pikiran apa? Yang ada di pikiran kita itu maunya selalu pikiran yang positif kah? Atau pikiran yang negatif kah? Bisa kok kita pilih, bisa kok kita atur pikiran kita. Salah di sini pikiran. Dan yang terakhir, nomor 6 itu adalah mengatur sifat kita. Yang aku maksud sifat di sini itu adalah kebiasaan, tindakan, karakter. Kayak gitu ya. Itu maksud aku sifat di sini tuh itu. Kalian tuh pernah dengar nggak sih kan kadang ada tuh yang kayak seminar pembangunan karakter, seminar pembangunan upgrade karakter. Ada nggak sih upgrade? Pokoknya kayak pembangunan karakter dengan hal-hal kayak gitu ya. Dengan kayak pembangunan karakter atau seminar ini, itu bisa kita agak simpulkan dikit bahwa sebenarnya tuh karakter kita tuh bisa kita atur, bisa kita organize gitu. Cara kita melakukan sesuatu, cara kita bertindak, cara kita bersifat, cara kita merespon sesuatu. Hal kayak gitu tuh bisa kita atur sebenarnya, bisa kita latih. Kita atur dengan pola yang kita inginkan. Misalnya, pola bertindak positif misalnya. Ini gue salah ngomong ya. Bisa kita atur selama kita mau dan kita bersedia untuk dilatih, untuk latihan gitu loh. Walaupun I know it's gonna be hard, gak segampang itu ngomong kayak kita harus mempunyai kelakuan yang positif. Gak juga. Gue pun juga pribadi pasti punya hal-hal karakter yang negatif gitu bagi orang lain. Even bagi keluarga gue sendiri. Kita semua kan manusia ya. We are all human being gitu loh. Balik lagi ya, gak perfect gitu. Kita gak sempurna. Ada masanya juga kita mempunyai sifat-sifat yang agak gak enak gitu buat orang lain, yang mungkin buruk buat orang lain. Cuman ya tergantung kitanya, kita mau kontrol diri kita mau latih nggak, mau belajar untuk lebih ke arah yang positif nggak, mau belajar untuk mempunyai sifat yang lebih baik nggak gitu. Pokoknya at least ada sifat-sifat atau nggak karakter yang bisa kita atur, yang bisa kita organize. Apa? Mau contoh? Oke, aku kasih. Misalnya nih, kita punya kado buat orang lain, atau nggak buat kerabat kita, atau buat keluarga. Ya pokoknya untuk orang terdekat kita. Kita punya kado nih, kita disiapin. Misalnya apa ya? Jepitan. Biasanya kita punya kado, isinya ini. Anggap ini udah dibungkus ya. Terus gue mau kasih ke orang terdekat gue. Ada 2 pilihan tindakan yang bisa kita pilih. Tindakan positif atau tindakan negatif. 1, kalau tindakan positif itu ya normalnya kan gini ya. Ini untuk kamu. Aku kasih kado untuk kamu ya. Gue ada kado nih buat lo. Ambil ya, nih ambil. Tapi ada juga tindakan yang lainnya. Aku nggak tahu menurut kalian itu negatif atau apa, tapi kalian bisa memilih sendiri, bisa pikir sendiri. Kan nggak mungkin kita kasih kado. Gue ada kado nih buat lo, ambil. Tangkep. Kan nggak mungkin tuh dilempar, nggak mungkin kan? Itu udah termasuk hal basic tindakan. Jadi kita bisa mengatur sebelum kita udah dilempar lagi. Misalnya kado nih, kita manusia diciptakan bisa memilih pikiran kita, sifat kita, tindakan kita. Gue udah ada kado nih buat lo, muncul nih di pikiran kita. Gue kasihnya bagaimana ya? Apa gue gini aja? Apa gue lempar? Nah, kalau lu pada milihnya dilempar, ya terserah sih. Terus contoh kedua, teman kita nih mungkin ada yang habis ngeraih sesuatu atau enggak yang menurut kita ngeliatnya wah aduh sukses banget tuh orang gitu kan. Ada tindakan atau ada pikiran atau ada sifat yang bisa kita pilih gitu loh. Tindakan pertama, lo tau gak sih nih lu lihat nih. Dia tuh curang tahu. Ya lu nggak tahu aja, nggak mungkin dia bisa segampang itu. Curang ego dia mah.
Tindakan kedua. Oh my god. Gila kok bisa? Wah gokil sih. Gila. Wah, gue juga harus bisa. Dia aja bisa, masa gue nggak bisa? Ayo, Lis, semangat. Ayo. Jangan buang waktu. Oke, gue bisa. Tindakan ketiga. Oh my god. Wah, gila. Ih, enak banget. Sumpah gue bangga banget. Bisa kan kita pilih sifat kita? Bisa kan kita pilih tindakan kita? Bagian terakhir adalah the benefit of organizing. Manfaat dari yang namanya mengorganize sesuatu, mengorganisir sesuatu, mengatur sesuatu. Satu, mengurangi stres. Nggak bakal 100% hilang stres kita, cuman bisa mengurangi stres kita. Yang kedua, mendapatkan lebih banyak energi. Yang ketiga, perlahan bisa menunjukkan tujuan hidup kamu. Well, this is sometimes, nggak selalu, nggak tahu juga, or maybe. Dan yang keempat adalah memiliki lebih banyak waktu untuk kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. So, you and me, kita, let's organize our life. Yuk kita atur hidup kita, yuk kita tata hidup kita. So, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Kok terhibur sih? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kamu, untuk aku, untuk kita semua. Sama-sama belajar, sama-sama berproses. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng di sampingnya biar kalian bisa tahu kalau aku ngupload video yang terbaru. So, bye, see you in my next video. Bye.